Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Wiranti Merinda, mahasiswa IAIN Bengkulu semester 4, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita kesempatan, kesehatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan tidak lupa pula kita haturkan salawat beriring salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang mengendalikan nafsu dengan berpuasa. Tentu kalimat puasa itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan perlu kita ingat atau kita yakini bersama bahwa puasa itu bukanlah sebuah tradisi, bukan sebuah adat istiadat, bukan pula sebuah kebudayaan, tetapi puasa itu merupakan sebuah syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dikta alaikumusya, diwajibkan atas engkau sekalian mengerjakan puasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat para rasul sebelum kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat para rasul sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah puasa itu kamu sekalian menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Allahumma amin. Seperti yang kita ketahui bahwa kita melaksanakan ibadah puasa itu setahun sekali di bulan Ramadan. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa puasa ini sangat amat penting bagi kehidupan seseorang atau bagi seluruh umat manusia. Sehingga puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita umat-umat Nabi Muhammad SAW, tetapi ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Nah, makanya kawan-kawan ini disebut dengan kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Adapun sasaran atau muara yang akan kita capai dari ibadah Ramadan ini yaitu adalah kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Allahumma amin. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kekuatan batin yang kita kenal dengan akal dan nafsu, di mana dengan akal manusia bisa memilih dan memilah, tetapi juga tidak lupa bahwa manusia juga mempunyai nafsu, di mana dengan nafsu manusia berkehendak untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dan dengan akal tentunya manusia menjadi lebih berbudaya, menjadi lebih beradab, tidak seperti binatang. Dan manusia jauh terus maju dan semakin maju karena manusia itu memiliki akal, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan manusia untuk memakmurkan muka bumi ini, maka manusia juga diberi nafsu. Sebagai contohnya, kalau manusia tidak mempunyai nafsu, maka tidak ada yang namanya rencana untuk membangun, rencana untuk lebih maju, dan lain sebagainya. Dan kawan-kawan sekalian, bagi nafsu yang tidak benar atau nafsu yang tidak bermanfaat atau nafsu yang merusak, bagi nafsu ini yang terpenting adalah kepuasan. Tetapi jika manusia mempunyai akal yang menguasai dirinya, yang membawa kehidupan ini sesuai dengan kebajikan, sesuai dengan kearifan, sesuai dengan kebijaksanaan, maka manusia itu akan menjadi hamba Allah yang baik. Namun kawan-kawan, perlu kita ketahui, jika nafsu yang menang, maka akan bermasalahlah kehidupan ini. Meskipun bukan karena kebodohan orang yang mempunyai akal ataupun kebodohan orang yang mempunyai nafsu. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa bangsa kita ini telah ditindas atau telah diperbudak oleh bangsa barat. Katakanlah bangsa Belanda selama 350 tahun. Itu bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tahu bahwa perbuatan itu mengakibatkan berantakannya kehidupan bangsa kita. Tetapi sekali lagi kawan-kawan, yang terpenting bagi mereka adalah kepuasan. Dan contohnya lagi, dalam kehidupan sehari-hari kita, itu dalam berumah tangga. Berbahagianya itu ketika menjadi kemantin baru, sesudah itu ada yang hancur berantakan. Dan masalahnya bukan karena istrinya tidak cantik lagi atau suaminya tidak menjadi ganteng lagi, tetapi sekali lagi ini adalah karena nafsu. Itu menguasai seseorang, baik itu menguasai seorang laki-laki atau menguasai seorang perempuan. Dan satu lagi contoh seperti terjadinya perpecahan dalam sebuah bangsa.
baik itu berupa perebutan sebuah kekuasaan yang menghancurkan kehidupan bangsa ini. Ini semua tidak lain adalah karena nafsu yang menguasai tokoh-tokoh masyarakatnya dan tokoh-tokoh bangsanya, tidak terhitung jumlah yang menjadi korbannya. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana, yang Maha mengetahui rahasia kehidupan manusia, Dia memberikan syariat kepada kita, karena dengan syariat tersebut manusia akan berusaha dengan sekuat tenaga agar nafsunya bisa dikendalikan. Kawan-kawan sekalian, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.